Wow, wow, wow! Ciao a tutti, amici! Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob tetap sehat, semangat, dan happy. Wow, wow. Malam ini, nah kebetulan nih malam baru sekitar jam 8 ya. Jadi artinya kita masih punya waktu sekitar berapa jam ya? 6 jam ya sebelum pertandingan kick off antara Inter dengan Munchen. Nah, gue pengen ngobrol sedikit lah ya. Apa namanya? Sebelum pertandingan kemarin kan gue udah sempat bikin konten bagaimana apa namanya prediksinya nanti pagi gitu kan. Nah, ini ada sedikit update ya. Sedikit update adalah apa namanya, kan nih gue bawa nama Itali nih ya. Jadi artinya ya kan kalau sahabat Bung Bob kan udah lihat bagaimana hasil pertandingan semalam ya di beberapa grup ya. Salah satu adalah Chelsea kalah, terus Barcelona menang, Real Madrid menang gitu kan. Bahkan PSG mengalahin Juventus gitu loh. Nah, apa namanya, kakak tiri kita sendiri juga Milan seri gitu loh. Jadi artinya untuk dini hari nanti yang membawa Italia itu ada Napoli dan Inter. Nah, semoga kita bisa dapat hasil yang lebih baik dari dua tim yang tadi, Juventus sama Milan gitu loh. Kenapa? Karena kita membawa nama negara Italia, supaya bagaimana kalau kita bisa menang, bahkan Napoli juga bisa menang gitu kan, itu akan jauh lebih menarik Liga Italia buat orang-orang luar gitu loh, seperti apa. Karena kan sekarang ini kan kalau kita liga yang terbaik itu ya nggak kita pungkiri itu adalah Liga Inggris gitu loh. Jadi artinya kalau Liga Italia, tim-tim dari Italia bisa berbicara banyak di Eropa, itu kan bagus banget gitu loh. Nah, jadi pagi ini, nanti pagi kita semoga aja kita hasilnya akan jauh lebih baik gitu loh. Nah, sedikit juga gua mau update tentang tadi gua baca di Sky Sportnya Italia. Ini dari kemarin Inzaghi udah mencoba Onana ya, ada gitu loh. Ini mungkin akan jadi kejutan ya. Kemungkinan Onana ini akan jadi starter. Kemarin kan gua bilang, tapi setelah gua baca lagi katanya tipis kemungkinannya. Nah, ternyata ini sangat besar kemungkinan Onana untuk jadi starter. Ya semoga aja. Ya benar gak sahabat Bung Bob? Gimana pendapat sahabat Bung Bob? Silakan tulis komennya. Oh ya, satu lagi gue juga pengen berterima kasih grazie buat sahabat-sahabat Bung Bob yang sudah komen, yang memberikan masukan, memberikan analisa. Thank you banget ya. Sangat berarti buat gue dukungan semua sahabat-sahabat Bung Bob. Semoga ke depan gue bisa lebih baik, dan yang paling penting adalah sahabat Bung Bob tetap semuanya baik-baik aja dan jauh lebih berhasil ya. Nah itu jadi artinya kalau misal Onana bisa main, nah ini jadi pembuktian juga buat Onana gitu loh, bahwa selama ini kan sudah 5 pertandingan di Liga Italia, dia hanya menjadi penonton dan dia hanya menjadi cadangan gitu loh. Semoga aja. Jadi ini berita baik juga nih buat kita, karena fans sangat berharap Onana ini segera main gitu loh. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa si Handanovic untuk secara refleksnya juga udah jauh menurun gitu loh. Kenapa ya? Memang faktor usia, kita nggak bisa berbohong ya. 38 tahun, dan memang tapi tetap aja dia istilahnya masih bagus kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini penurunan tuh udah biasa karena faktor tadi ya. Nah, terus satu lagi yang yang mungkin tidak akan mengejutkan sahabat Bung Bob ya. Kalau misal Onana yang masuk, siapa yang akan jadi kapten? Kemungkinan besar yang menjadi kapten itu adalah Brozovic gitu loh. Ya, jadi Brozovic bukan Skriniar, bukan Barella gitu loh. Nah, itu istilahnya kalau misalnya benar-benar Handanovic dicadangkan, Brozo yang akan jadi kapten. Itu tadi gue juga udah baca di apa namanya, di Sky Sportnya Italia. Itu kemungkinan besarnya sangat akan terjadi gitu loh. Jadi yang paling penting sekarang, nah kemungkinan juga mungkin De Vrij juga mungkin akan dicadangkan. Jadi yang di apa, center back kita yang di tengah itu Skriniar akan ditarik ke tengah, di kiri tetap Bastoni, di kanan itu Di Ambrosio gitu loh. Nah, Gosen seperti gue bilang kemarin, kemungkinan dia akan jadi starter malam ini. Di kanan dia Dum-Dum ya. Di tengah Barella,
si Brozo dan kemungkinan Mkhitaryan yang isi Hakan. Ini yang tadi gua baca ya kemungkinannya. Tapi itu kan bisa aja berubah nanti di jam 2. Jam setengah 2 kita juga akan tahu line up-nya Inter seperti apa. Tapi garis yang gua sampaikan barusan itu kemungkinan besarnya itu gitu loh. Jadi, nah Inzaghi kan juga bilang ya kemarin dia bilang bahwa kan ada 18 poin nih yang kita akan kita kejar gitu loh. Tapi minimal kita dapat 10 poin aja kita bisa lolos gitu loh. Nah, jadi tinggal bagaimana sekarang tergantung kembali ke timnya Inzaghi gitu loh. Bagaimana semangat mereka, daya juang mereka untuk bisa benar-benar istilahnya ngalahin bahkan mungkin ya sarilah lawan Bayern Munchen ya. Gua sendiri juga nggak bisa berharap besar, berharap tinggi terhadap Inter untuk ngalahin Bayern Munchen. Kenapa? Karena Bayern Munchen ini kan top 3 ya, favorit untuk juara Liga Champions gitu loh. Tapi, nah ingat sahabat Bung Bob, kalau bicara sejarah, kalau misalnya pertemuan Inter dengan Bayern Munchen itu ya selama kompetisi di penyisihan itu 7 kali ya. Mereka sama-sama menang 3 kali, seri 1 kali. Jadi imbang sebenarnya. Jadi makanya sejarah juga nggak bisa bohong gitu loh. Artinya itu juga bisa jadi acuan, tapi tetap aja acuannya adalah nanti pagi gitu loh. Seperti apa penampilan Inter? Apakah Inter bisa melupakan kekalahan yang kemarin dari Milan, terus bisa move on dengan percaya diri, dengan dukungan semua penonton ya. Bahkan ya kalau sahabat Bung Bob tahu bahwa tiket untuk Liga Champions untuk Bayern Munchen itu udah ludes. Termasuk juga nanti kita akan di awal bulan besok kita akan ketemu Roma, itu juga udah hampir ludes gitu loh. Artinya walaupun sekarang ada terjadi penurunan performance pemain-pemain Inter, tapi yang namanya antusiasnya penonton fansnya Inter tuh luar biasa gitu loh. Makanya kenapa dari musim lalu sampai sekarang bahwa penonton yang terbanyak itu adalah Inter. Di bawah kita itu ada Roma dan Milan gitu loh. Jadi artinya mereka aja mendukung seperti itu. Nah, kita sebagai fans ya, fans layar kaca ya, kita harusnya jauh lebih mendukung mereka gitu loh. Lihat aja fans Inter, mereka Inter kalah, Inter main jelek, mereka tetap datang ke stadion ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau memang kita istilah mendukung Inter benar-benar ya, kita berikan yang terbaik gitu kan, aura kita, semangat kita. Karena ya gue juga banyak lah ya namanya temen fans-fansnya Inter, ada yang pesimis, ada yang ini, ada yang bla bla. Oh udah nanti Inter pasti kalah lah, pasti inilah, pasti itulah gitu loh. Ya yang namanya bola itu kan bulat, bener gak? Jadi segala sesuatu itu kemungkinan tuh bisa terjadi gitu loh. Tapi memang kalau misalnya secara kita kualitas memang Bayern Munchen tuh kalau menurut gue ya itu di atas Inter gitu loh, karena dari segi pengalaman mereka, karena mereka setiap musim itu pasti melewati 16 besar ya, 8 besar, bahkan mereka ya kalau dia nggak juara mereka sampai semifinal gitu loh. Itu setiap musim loh. Jadi benar-benar kita ketemu lawan tangguh gitu loh. Nah, jadi tergantung sekarang bagaimana agresivitasnya pemain-pemain Inter melawan nanti Bayern Munchen gitu loh. Nah, jadi pastikanlah sahabat Bung Bob nonton seperti apa nanti pertandingannya, kita juga bisa analisa seperti apa sih. Nah, kalau kita bisa menang, wow, itu fantastik ya. Kalau misalnya Inter menang, waduh, gua pagi-pagi subuh udah bikin konten tuh, teriak-teriak gitu loh. Ya, kenapa? Karena ya itu kan di luar prediksi orang semua gitu. Karena memang mungkin di bursa taruhan bola, bursa apa pasti menjagokan Bayern Munchen gitu loh. Bahkan banyak sekali. Nah, kita seperti gua bilang tadi gitu loh. Inter tuh kan mewakili Italia gitu loh. Jadi mereka juga pasti punya kebanggaan itu gitu loh. Apalagi di dalam tim kita kan banyak juga pemain-pemain timnas Italia, Di Marco, ada Barella, terus ada si Bastoni gitu loh. Itu kan pemain-pemain langganannya timnas gitu loh. Nah, semoga aja ya. Jadi kenapa? Karena memang Bayern Munchen ini kita harus melawan mereka tuh perlu kepercayaan diri tinggi. Perlu benar-benar intensitas tinggi gitu loh. Nah, kan nanti kalau ya sebenarnya siapa sih yang perlu kita waspadai pemain-pemain Munchen? Semuanya kalau menurut gua. Nggak bisa hanya satu, contoh kayak Mane lah,
kayak siapa Grabby, terus ada juga si Joshua Kimmich. Nah, Joshua Kimmich itu dia posisinya kayak kayak Brozo gitu loh. Nah, dia ini juga bagus banget dan 5 pertandingan dia 2 gol dan 2 assist gitu loh. Ini memang orang bagus banget, kecil-kecil tapi luar biasa gitu loh. Nah, terus di mereka kan juga ada Fafar ya, itu kan back kanannya mereka. Terus jadi back tengahnya mereka juga ada Delik ya, Neor ya, kipernya mereka gitu loh. Artinya ya semua kita harus waspadai gitu loh, bukan hanya Mane gitu. Semua pemain-pemain Bayern Munchen, nah harusnya juga Bayern Munchen juga berpikir seperti itu, bahwa nggak hanya Toro, nggak hanya Zeko gitu loh yang istilahnya yang diwaspadai gitu. Semua pemain-pemain Inter. Nah, satu hal lagi, kalau Zeko nanti jadi starter, ini akan bagus gitu loh. Karena selama Zeko bermain di Liga Bundesliga ya, di Wolfsburg, dia udah cetak 4 gol ke gawangnya Bayern Munchen. Semoga aja pengalaman siapa Zeko waktu di Jerman itu bisa dia aplikasikan ke tim Inter nanti, dan dia juga bisa cetak gol gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang sangat penting juga gitu loh, supaya merasakan bagaimana sih kalau berhadapan dengan Bayern Munchen. Kayak si Hakan juga sering ketemu dengan Bayern Munchen, Zeko dulu juga seperti itu. Artinya pengalaman-pengalaman ini yang kita butuhkan gitu loh. Setuju nggak sahabat Bumbob? Jadi artinya kita berdoa semoga nanti pagi kita mendapatkan hasil yang jauh lebih baik gitu loh. Kenapa? Kalau kita bisa menang atau bahkan minimal seri gitu kan, itu akan mengangkat moral kita gitu loh. Dan tim-tim di Eropa sana nggak bisa nganggap enteng kita gitu loh, bahwa ya kita ini luar biasa. Apalagi kan kalau dari beberapa pemain Bayern Munchen itu mengatakan bahwa Inter tuh berbahaya gitu loh ya. Mereka punya kata mereka Inter punya 3-5-2 itu yang udah mereka biasa pakai gitu loh. Nah, kalau misalnya si Bayern Munchen kan polanya mereka kan 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1 4-2-3-1 ke strateginya dia gitu loh. Nah, semoga aja ya kita mendapatkan hasil yang baik pagi nanti. Pastikan sahabat Bung Bob benar-benar nonton ya. Gua kebetulan nanti rencana juga jam 1:15 gua juga akan live di YouTube. Kalau yang mau join silakan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Cuman sahabat Bung Bob lewat chat aja, gua yang ngomong gitu. Boleh kita mau diskusi, sahabat Bung Bob silakan mau tanya apa gitu loh. Terus gua juga selalu minta masukan buat sahabat Bung Bob. Apa kira-kira nih masukan-masukan dari sahabat-sahabat Bung Bob? Kira-kira apa berikutnya yang pengen sahabat Bung Bob gua bahas gitu loh. Ya, semoga nanti kita mendapatkan hasil yang lebih baik, dan teman-teman sahabat Bung Bob tetap sehat dan happy. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.